Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, ada sukacita, amin. Yang di rumah, kalau ya kita hari ini bersyukur ya akan bersama-sama belajar firman Tuhan, kelanjutan dari pembacaan kita. Saat ini kita masuk pada pembacaan Mazmur pasal 62. Mari Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya. Kita akan baca secara bersama-sama ya. Mazmur pasal 62. Yang di rumah juga ikut membaca firman Tuhan. Mazmur pasal 62. Perikopnya perasaan ya tenang dekat Allah. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, sebab dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Ya, Tuhan bersama dengan kita. Pemazmur mengungkapkan dengan kata dekat ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya, kenapa tenang? Karena dekat ya. Allah itu dekat, dengan kata lain bersama-sama. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ayat 2 berkata hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, dan seterusnya. Kemudian di ayat 6 hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Nah, sang pemazmur punya pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan hidupnya. Ya, sungguh dia mengalami ketenangan oleh karena Allah yang menyertai dia. Ya, Allah yang memberi kekuatan kepadanya ketika menghadapi musuh. Dia bersandar kepada Tuhan. Ketika berperang, dia mengandalkan Tuhan, dan segenap perjalanan hidupnya dia mengandalkan Tuhan. Nah, sang pemazmur tidak hanya mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya, hanya mengalami sukacita, keberhasilan, tidak. Dia juga mengalami tantangan, pergumulan yang hebat, bahkan nyawanya terancam, baik musuh dari luar maupun musuh dari dalam. Nah, ini yang sangat mengerikan. Musuh dari luar, ya bangsa-bangsa di sekelilingnya. Musuh dari dalam, ada Raja Saul yang hendak membunuh dia. Ada orang-orang yang tidak suka kepada dia. Dan dalam perjalanan hidup sang pemazmur kita lihat
anak-anaknya pun nanti menyerang dia. Jadi bukan sesuatu yang mudah yang dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Nah, di dalam Mazmur ini dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Mengapa dia bisa tenang bersama dengan Allah? Dijawab di sana ya, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, jadi karena ada pengharapan di dalam Tuhan, maka Daud tenang. Kira-kira begini, saya sedang bergumul, ya, saya mengalami kesulitan. Nah, siapa yang bisa menolong saya? Saya mencoba melihat orang di sekeliling saya tidak mampu, tidak punya kapasitas untuk menolong. Ya, saya berharap kepada orang-orang yang saya kenal, mereka meninggalkan saya. Nah, seperti nggak ada harapan. Tetapi ketika kita melihat Tuhan, ternyata kita tahu Tuhan sanggup menolong kita. Jadi ada harapan. Oh ya, tidak apa-apa, tenang aja. Nanti Tuhan akan tolong kita. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita sekarang keadaan kesulitan keuangan misalnya. Ini berat sekali. Ya, mungkin 2-3 hari ini saja ada makanan, ada beras. Setelah itu habis. Tapi kita belum ada gajian. Bagaimana bisa gajian? Pekerjaan aja sulit. Ya, kita sudah cari pekerjaan kemana-mana. Nah, sepertinya hidup ini, wah, begitu sulit. Tidak ada harapan. Tetapi ketika kita memandang kepada Allah, kita tahu Allah yang punya kuasa, maka ada pengharapan. Kita berkata, aku tahu Tuhan akan menolong aku. Aku tahu Tuhan akan memberkati aku. Aku tahu Tuhan akan membuka jalan bagiku. Sehingga semangat lagi, gairah lagi dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah kehilangan pengharapan ini sangat berbahaya. Ya, kalau seseorang sudah kehilangan pengharapan dalam hidupnya, ya ini sangat mengerikan. Ujung-ujungnya adalah ya bunuh diri karena nggak ada pengharapan. Nah, tetapi anak-anak Tuhan ya selalu ada pengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan punya kuasa, Allah punya kemampuan untuk menolong kita. Apa yang saudara harapkan saat ini? Tetap berharap kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ingat pengalaman Bapak Abraham. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, maksudnya secara manusia tidak akan mungkinlah saya bisa mendapatkan keturunan, kira-kira begitu. Tetapi sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Bapak Abraham berharap juga. Jadi orang yang punya pengharapan dalam hidup ini, dia akan memiliki kehidupan, dia akan mengalami kekuatan, karena dia tahu ada Tuhan tempat kita berharap. Amin. Ada Tuhan, ada Allah yang tempat kita berharap. Kemudian yang kedua dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi yang kedua adalah Tuhan memberi kekuatan. Ya, digambarkan, ya berkali-kali kita sudah membaca pasal-pasal sebelumnya. Ketika Daud menghadapi musuh, jadi dia seperti ada di dalam kota benteng yang kokoh karena bersama dengan Allah. Jadi Tuhan memberi keselamatan kepada kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memproteksi hidup kita, Tuhan bersama dengan kita. Jadi kalau ada panah-panah yang menyerang kita, panah-panah musuh, panah-panah si jahat, ya, jadi kita itu dibentengi oleh Tuhan. Ada perisai di depan kita sehingga panah itu waktu ditembakkan ke kita, sebelum masuk mengenai tubuh kita, ya, anak-anak panah itu pada jatuh berguguran. Nah, itu gambarannya. Jadi kita ini dilindungi oleh Tuhan. Jadi mengapa kita takut? Mengapa kita harus cemas? Mengapa kita harus gelisah? Jadi sang pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan ini juga menjadi keyakinan kita dan kita praktekkan dalam hidup kita. Di sekitar kita ada musuh, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan hidup. Tetapi Tuhan bersama dengan kita. Kita ada bersama dengan Dia. Dia akan menolong kita. Dia akan menyelamatkan kita. Dialah kota benteng kita. Dia tidak biarkan kita. Ya, dikatakan gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah.
Ya, bersama dengan Allah kita kuat. Amin. Bersama dengan Allah kita bisa hadapi tantangan-tantangan yang besar, yang luar biasa. Renungan kemarin, bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat. Ya, karena Tuhan bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Ya, sang pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia mengalami ketenangan. Ya, karena yakin bersama dengan Allah. Dia hidup bersama dengan Allah, berarti Allah tidak tinggal diam. Dia tahu keadaan kita, dia tahu persoalan kita, dia tahu pergumulan-pergumulan yang ada, dia tahu juga sakit penyakit kita. Segala sesuatu terbuka. Dan Tuhan Allah itu bersama dengan kita, dekat dengan kita, artinya menempel, sebenarnya menempel dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah menjauh. Kemana kita bisa menjauh dari roh Allah? Nggak bisa. Dia bersama-sama dengan kita. Kalau kita mengerti Bapak Ibu arti dekat dengan Allah atau bersama dengan Allah, ini luar biasa. Kita akan mengalami ketenangan. Kira-kira begini, kalau kita berjalan, ya katakan sedang berjalan di satu kota, kemudian ada orang-orang jahat yang hendak menganiaya kita, hendak mengganggu kita, hendak memeras kita. Ya, mulai orang-orang jahat itu mau mendekat dengan kita. Tetapi di samping kita ya ada pasukan elit. Ya, ada pasukan elit, kiri kanan kita, di depan kita, di belakang kita ada pasukan elit. Kira-kira berani nggak orang-orang jahat, preman-preman itu mau ya mengacaukan kita? Mereka tidak akan berani. Karena apa? Ada pasukan elit. Yang pasukan berani mati mengelilingi kita, pasukan hebat. Ya, lengkap dengan persenjataannya, ada di samping kiri kanan kita dan di depan di belakang kita. Loh, kalau kita sudah ada ya dalam situasi seperti itu, kita berjalan, samping kiri kita ada pasukan elit, depan kita, belakang kita dengan lengkap senjata. Kemudian ketika kita melihat musuh, kita ketakutan. Ngapain takut? Sebelum mereka menyentuh kita, mereka akan berhadapan dengan pasukan itu. Yaitu gambarannya Bapak Ibu. Jadi kenapa kita harus takut? Kenapa harus gelisah? Ya, jangan takut, jangan gelisah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya pada Allah saja. Enggak ada di tempat yang lain bisa kita tenang. Ya, kadang-kadang kita merasa di tempat tertentu kita bisa tenang, tetapi terbatas sekali karena tempat itu pun di mana kita berada ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita akan gelisah juga. Ada orang mau mencoba ketenangan, ya, tetapi di luar Tuhan, tetap saja mereka gelisah. Oh, kita cari tempat yang aman, kita cari tempat yang sejuk, kita cari tempat yang damai. Di situ kita pasti damai. Tetapi tidak melibatkan Allah. Saya mau berkata, ya di tempat di mana mereka mau mencari ya kedamaian itu, mereka tidak akan mendapatkan kedamaian karena tidak melibatkan Allah. Ya, tetapi jika kita melibatkan Allah dalam hidup kita nggak perlu harus cari tempat yang sejuk, yang bagaimana. Nah, dimanapun kita berada, karena Allah bersama dengan kita, kita andalkan Dia, maka kita akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan tenang, jangan gelisah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya tidak tahu hari-hari ini Bapak Ibu masihkah mengalami ketenangan? Ya, dengan pergumulan yang semakin dahsyat, semakin luar biasa secara khusus ya pandemik COVID-19 varian yang baru, mulai ada kegelisahan Bapak Ibu. Dan khusus kita yang ada di Indonesia pun sudah masuk ya, di Bali, ada di Banyuwangi beberapa hari yang lalu ada berita yang luar biasa ya, peningkatan yang luar biasa ya. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, secara manusia kita bisa gelisah, bisa ketakutan. Ini bagaimana? Keluarga saya di sana bagaimana dan di sini bagaimana? Ya, jadi dengan keadaan seperti itu dimanapun kita berada, saya yakin kita bersama dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Jadilah tenang.
Tidak berarti, oh Tuhan dekat saya, Tuhan bersama dengan saya. Kalau begitu kita bebas dong, tidak usah pakai masker, tidak perlu jaga jarak, kita rame-rame juga nggak apa-apa. Oh itu salah, bukan seperti itu maksudnya. Ya, jadi protokoler kesehatan tetap kita jalankan. Ya itu adalah cara yang terbaik saat ini yang kita harus lakukan. Dan berdoa, berjaga-jaga tetap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita apapun situasi kondisi yang kita alami. Mari kita teladani ya sang pemazmur. Dia begitu yakin bahwa dia dekat dengan Allah. Karena apa? Karena dia mengalami sukacita, dia bisa tenang karena ada Tuhan. Tuhan adalah harapannya. Kalau ada di antara kita hampir-hampir kehilangan pengharapan sekarang, dengar firman Tuhan. Datang kepada Tuhan, katakan pengharapanku di dalam Yesus, pengharapanku di dalam Yesus, dan pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita mulai gelisah tentang persoalan pergumulan, katakan aku tahu Tuhan melindungi aku. Tenanglah. Kenapa kita tenang? Karena Tuhan melindungi kita. Dia kota benteng kita. Dia adalah ya Tuhan yang memberikan keselamatan. Ya, dikatakan pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Tuhan menyelamatkan kita. Jangan takut, jangan gentar, dan jangan putus asa dalam hidup ini. Ketika kita mengalami pergumulan yang semakin dahsyat, jangan pernah kita meragukan ya kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Tetap kita percaya kepada Tuhan. Di ayat 9 berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita mungkin berkata, ya saya tahu saya dekat dengan Tuhan, saya yakin firman ini. Tapi kan saya banyak masalah sekarang. Saya punya pergumulan, saya punya tantangan yang dahsyat. Ya, ini luar biasa. Luar biasa. Betul Bapak Ibu. Saudara punya persoalan, saudara punya pergumulan. Tetap percaya kepada Tuhan. Datang kepadanya, percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Dan perhatikan, curahkanlah isi hatimu. Curahkan isi hatimu. Pergumulanmu apa? Sesak, rasa sesak apa yang ada di dalam hati kita, ya, di dalam hidup kita. Wah, ini penat rasanya. Bapak Ibu pernah merasa penat? Rasanya aduh ini gimana ya, kok gelisah sekali ya Bu ya. Ini kok aduh penat ya. Nah, apa yang membuat kepenatan kita? Ini menarik sekali ya, sangat indah sekali. Karena Tuhan dekat kita, ya kita curhat saja. Tuhan, aku punya pergumulan ini Tuhan. Ini bebanku Tuhan. Tuhan, ini persoalan hidupku. Ya. Saya punya tantangan yang luar biasa Tuhan. Saya punya pergumulan yang dahsyat Tuhan. Ya. Saya serahkan hanya kepadamu. Engkau Tuhan yang sanggup menolong aku. Kita perkatakan dengan iman. Ya, kita berdoa. Jangan kita ragu-ragu. Ya. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepadanya. Saya tidak tahu saat ini beban pergumulan saudara. Mari kita bersyukur. Ibadah doa pagi ini satu kesempatan bagi kita sebelum melakukan segala kegiatan kita. Kita mau berdoa. Ya, tim doa Ebenezer Sinam yang siap mendukung, ya, membawa doa-doa kepada Tuhan. Ya, jika Bapak Ibu mengalami pergumulan, bisa mengirimkan pokok-pokok doa langsung di Facebook bisa, atau WhatsApp jemaat bisa. Ya, kita akan terus berserah kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan lain. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan kecewa karena kita terbatas. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, masih ada pengharapan. Amin. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada perlindungan, ada keselamatan. Wah, ini banyak tantangan, betul. Tetapi Tuhan melindungi kita.
yang percayakan seluruh beban pergumulan ini kepada Tuhan. Dengan cara apa? Curahkan isi hati kita kepadanya. Kita akan masuk dalam